Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi masjid ramah anak dan menumbuhkan generasi anak berjuang subuh di Masjid Jami Al-Kausar Warudoyong Cakung 8 Oktober 2024 secara resmi dibuka. Dan tentunya para ketua DKM semuanya, saya hadir dampingi sama Bu Hajah Jariah selaku PLT Lurah Jatinegara dan Pak Agung yang masih terserah. Alhamdulillah, puji dan syukur malah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah memberikan nikmat kepada kita bisa bersilaturahmi dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan sosialisasi masjid ramah anak dan menumbuhkan generasi anak berjuang subuh. Sholawat dan salam pada sama-sama kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan seterusnya. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saya sebelum naik ini tadi banyak diskusi sama Kiai Bahroni. Ya, mungkin saya juga ngajak diri saya sendiri kan, karena kalau seusia saya kan masih punya bocah kan gitu. Kalau buat Jariah udah mantu ya, udah. Kalau saya masih bocah, ya. Mungkin sebagai orang tua ngurus anak sendiri aja nggak gampang, apalagi ngajak sholat subuh di masjid. Itu Pak Bahroni 80 bocah ya. Itu ngurus anak sendiri aja kadang masih walahan. Ada yang ke kanan, ada yang lurus. Ya, kebetulan putra saya laki semua, ini tanggung jawab besar. Oleh karena saya mengajak diri saya sendiri gitu. Ya, sekaligus mengajak bapak-bapak semuanya, selaku ketua DKM, selaku tokoh masyarakat, mungkin ada yang merangkap RW, merangkap LMK, merangkap RT, bahwa ke depan ini tantangannya semakin berat. Kalau bapak-bapak dengar Gen Z, Gen Z itu apa, saya juga tahu Z-nya doang, panjangannya nggak tahu. Kalau kemarin pas sholat subuh sebelumnya penceramah Pak Kiai siapa? Pak saya itu dibagi dua generasi, satu generasi kolonial, satunya milenial ya Pak Ustadz ya. Nah kalau kita ini kolonial Pak. Iya. Kolonial karena mungkin pada saat itu kita masih kecil, jarang di rumah, main aja mau ketemu teman ya kemana-mana. Tapi anak sekarang sulit, ya. Lebih pilih di dalam rumah karena mainan handphone, itu main game macam-macam. Ya, yang ada kalau pas keluar malah tawuran. Itu yang tantangan ke depan kita tidak mudah. Oleh karena dalam kesempatan yang berbahagia ini, ya, inisiasi dari anak pejuang subuh, Yayasan Anak Pecinta Fajar, ya, kebetulan namanya sama. Yang misalkan nilainya 8 minimal, mereka dapat beasiswa. Gitu. Jadi udah dapat uang saku subuh, mereka kumpulin, terus mereka nilainya bagus, kita pantau, dapat beasiswa. Bagi anak-anak lumayan loh itu buat tabungan mereka. Belum lama dari network kami ada yang ngasih donasi, misalkan yang ngasih donasi laptop. Ada anak-anak mana nih yang paling berprestasi, kasih laptop 1. Seperti itu. Jadi alhamdulillah banyak juga teman-teman yang support gitu kami di luar sana. Sebagai donatur tetap ada yang sekali 2 kali memberi donasi juga gitu. Ada yang donasinya berupa barang. Belum lama ada ibu-ibu yang nyamperin, saya lupa nyamperin ibu-ibu pejuang subuhnya atau nyamperin Pasidik gitu. Dia pengen ngasih semua anak pejuang subuh hari ini, khusus hari ini, satu orang 10.000. Dikumpulin itu semua anak ada berapa gitu. Lumayan dapat 10.000 satu anak. Ada juga Pak ini. Dan donatur ini alhamdulillah macam-macam. Itu juga kadang gak nyangka datangnya itu dari mana aja. Ada yang dari wilayah Jakarta, daerah sampai ke luar negeri Pak. Gitu. Bahkan ada yang TKI itu ada yang ikut nyumbang ke kita juga. Nah,
Ada tadi donasi itu yang kita gunakan untuk sebagai pancingan ke anak-anak pojok subuh. Kapan lagi sholat subuh pulang dapat poin rekening gitu kan, bulan depan mereka bisa cairkan. Nah seperti itu Pak. Kita lanjut ke slide 11. Berbagai macam kegiatan bisa kita buat untuk anak-anak pojok subuh. Macam-macam Pak. Biasanya nih yang saya tahu nih ya, kalau orang-orang tua yang sudah sepuh itu sebenarnya enak banget kalau dengerin cerita mereka. Itu potensi banget kalau di masjid-masjid bapak-bapak semua ada yang udah sepuh nih. Ceritain aja kehidupan dulu kayak gimana. Anak-anak sekarang nggak ada yang tahu Pak. Anak sekarang tuh nggak ada yang tahu. Misalkan nih kalau dulu kakek-kakek mereka itu, misalkan ya kalau mau sekolah itu tuh harus lewatin apa dulu. Itu bagi mereka itu seperti pertualangan. Atau misalkan di Rawa Badung gitu, ceritain kenapa namanya Rawa Badung. Dulu empangnya kayak gimana, dulu jalan itu kayak gimana, misalkan. Itu anak-anak tuh nggak ada yang tahu Pak, karena jauh. Kalau tadi Pak Camat bilang ada generasi kolonial, ada milenial gitu kan. Kalau menurut risetnya bapak-bapak semua itu masuk kategori generasi baby boomers. Di bawah baby boomers itu ada yang namanya generasi X. Itu Pak Camat tadi itu termasuk generasi. Saya generasi ketiga milenial. Di bawah saya generasi Z. Dan sekarang anak-anak SD sekarang udah masuk generasi yang namanya Alpha. Oh, berarti kan dari boomers ke Alpha berapa generasi? 4 generasi. Mereka nggak ngerasain untuk kehidupan dulu tuh kayak gimana. Mereka lahir, internet udah ada. Itu buat mereka dengerin cerita aja itu pasti mereka, wah ternyata ada ya, gitu. Ternyata bisa begini ya, pasti mereka banyak nanya. Dan besok kalau misalkan gini, penasaran, besok datang lagi ke masjid. Ntar mau ceritain, ntar mbah ceritain misalnya. Itu mereka seneng banget dengerin kayak gitu. Belum lagi tambahan kegiatan lain, misalkan bapak-bapak pengen tadi ya, ada aneka tepuk lah, dongeng segala macam misalnya. Kalau di masjidnya ada anak-anak muda lebih enak lagi. Silakan cari di internet kegiatan apa yang bisa kita buat, lomba-lombaan di halaman masjid. Gitu. Nah seperti itu Pak. Kalau ingin membuat kegiatan anak pojok subuh. Terus kita juga suka kalau hari-hari tertentu, misalkan hari kemerdekaan. Nah kita nonton bareng film-film atau cerita-cerita yang berkaitan dengan hari kemerdekaan. Atau cerita-cerita motivasi yang lain lah. Nah itu juga bisa. Oke, kita langsung lompat ke 14. Ada sebuah pertanyaan, anak pejong subuh bisa berjalan sampai sekarang dari tahun 2017 gitu. Itu alhamdulillah ada support dari donatur-donatur Pak, donasi-donasi yang datang dari luar. Dan donasi itu gak cuma duit Pak. Donasi itu ada juga berupa barang. Salah satu yang kita lakukan gitu. Dan lumayan ya, ini dibantu juga sama ibu-ibu pojok subuh. Jadi kita terima donasi baju-baju layak jual Pak. Bukan layak pakai ya. Layak pakai buat keset juga layak pakai, tapi layak jual. Yang bisa dijual lagi gitu. Dan itu baju pakaian itu kita sortir Pak. Disortir sama ibu-ibu pojok subuh. Dan kita kasih syarat, yang mau donasi baju harus sudah disortir, baju yang layak jual dan harus sudah wangi. Jadi ibu-ibu APS tinggal nyari, ada yang bagus nih, gue pulang lah. Tinggal nyari, kita gelar Pak di depan setiap hari Sabtu. Yang ngelola ibu-ibu pojok subuh. Berapa Pak kita jual di sana? Berapa Bu? Goceng Pak. Goceng. Itu kalau yang nyari selektif buat dapat brand H&M nih, waktu dapat goceng gue pulang. Oh dia 20.000 dapat 4, lumayan. Nah uang itu yang kita kumpulkan masuk ke dalam kas untuk donasi untuk uang saku pojok subuh. Gitu. Bajunya kita dapat alhamdulillah gratis semua Pak. Donatur yang memberi. Macam-macam Pak yang ngasih Pak. Apalagi kalau yang ngasih itu kita bilang ekonominya menengah ke atas, orang-orang kaya, itu bajunya bagus-bagus banget. Kita jual goceng aja di depan. Kita buka setiap Sabtu. Nah itu salah satu cara kami mencari donasi. Gitu.
Terus ada lagi kita buat namanya sasagi di sini, sarapan Sabtu pagi ya. Kalau hari Jumat kan udah banyak ya, Jumat berkah ya. Udah banyak, udah melimpah lah gitu. Kita buka di hari Sabtu khusus sarapan. Nah itu yang mengelola juga ibu-ibu pejuang tubuh. Jadi yang kami berdayakan itu kan nggak cuma anak-anaknya Pak, ternyata ibu-ibunya pun kami ajak. Alhamdulillah hari ini untuk snack-snack dipegang sama ibu-ibu pejuang tubuh. Gitu. Mereka yang ngumpul bareng-bareng ngerjain semua. Donasinya dari mana? Sarapan Sabtu pagi sama Pak, dari donatur-donatur luar sana ya. Per porsi misalkan 15.000 dan mereka kasih semua. Gitu. Ada lagi yang kami lakukan di sini, ini yang lumayan lama ya Pak prosesnya, tapi sudah berjalan sampai sekarang sudah rutin gitu. Jadi grup pejuang subuh ini keliling Pak keluarga ngumpulin minyak jelantah. Kita kerjasama dengan bank sampah di kalau nggak salah di sini Buaran kesana lagi arah Kampung Sumur kalau nggak salah. Itu mereka yang ngambil Pak kumpulan jelantah itu, nanti ditukar sama minyak goreng yang sudah dikemas. Pertanyaannya, itu minyak goreng mau kita kemanain? Kita jual Pak ke ibu-ibu pejuang subuh dengan harga yang lebih murah. Solusi lagi buat orang-orang tua yang anaknya ikut pejuang subuh. Gitu. Tahun lalu kita udah mulai coba jual beras fitrah Pak, khusus anak pejuang subuh. Yang namanya jual beli itu pasti ada tarikan untungnya Pak, ada marginnya kan. Nah, margin itu yang kita pakai Pak untuk masuk ke PS gitu. Karena kami berprinsip Pak, tidak hanya menadahkan tangan, tapi kami juga bisa melakukan transaksi jual beli yang menghasilkan, di mana hasil itu untuk kas anak pejuang subuh. Seperti itu Pak. Macam-macam sudah kita buat. Kalau di Ramadan kita jual tiket Ramadan Pak. Tiket Ramadan harga 10.000 satu tiket. Nanti tiketnya buat apa? Buat takjil-takjil di tiket Ramadan. Alhamdulillah Pak, yang beli macam-macam. Ada yang beli langsung, saya beli 5 tiket 50.000. Saya langsung beli 10 tiket. Yang enggak kami sangka, tidak hanya muslim Pak yang beli tiket Ramadan, non muslim pun ada yang beli. Alhamdulillah. Saya mau Bang 50 tiket. Subhanallah. Gitu. Jadi bentuk bakti sosial kami lah. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minannas. Tidak hanya kepada semua